Ya cuma maksudnya kayak gitu sih. Jadi terkadang mungkin susah sih jadi cowok. Iya. Ya, orang bisa bilang kayak gitu karena orang cowok gitu. Iya. Tapi orang juga nggak bisa mengatakan bahwa jadi cewek itu susah karena orang nggak akan pernah ngalami jadi cewek gitu. Kecuali kan kalau punya misalkan nanti ada perspektifnya kehidupan masing-masing. part 2 di bumi gitu kan. Misalkan. Oh, Anda mau request jadi cewek? Enggak gitu? juga sih. Pengennya kalau udah meninggal ya masuk surga. Gitu Udah, kan. gitu. Udah. Terus request jadi Nabi Adam part 2. Enggak dong. Udah dong. Enggak dong. Udah dong. Apa Ini Cuk? udah mulai. Dari Udah. tadi. Waduh, sorry. Oi, jatuh. Kaget mau jatuh. Apa aja? Astagfirullah. hati-hati Pak. Ada aja. Gimana Pak? Apa? Kabarnya? Dari mana? Dari mana? Baik. Dari kerjaan sih. Kerja hari ini. Kerja dong. Alhamdulillah. Udah hari Minggu. Mana ada kita boleh. Kita tag hari apa anjir? Ini tag hari apa? Mungkin uploadnya hari Minggu. Cuma kita tag gitu. bukan hari Minggu dong. Oh, bukan. Bukan dong. Kita kan nggak tahu Pengangguran, tagnya Pak. hari apa. Bukan. Oh, iya. Pengangguran. Iya sih. Pengacara. Iya. Pengangguran banyak acara. Acara apa tuh? Ya banyak lah acaranya. Bebas ya. Gimana penganggurannya? Tapi ngomong-ngomong pengangguran ya Pak. Laki-laki gitu ya. Laki-laki pengangguran. Nah, Jadi sorotan gak sih? Perempuan pengangguran aja kayak di rumah mulu sih gitu. Udahlah jadi babu aja sekalian gitu kan. Oh, enggak gitu dong. Tapi kan banyak maksudnya banyak konsep ibu-ibu yang mikir kayak gitu kan, kayak perempuan di rumah ya udah ngurus rumah aja lah gitu kan. Konsepnya nggak beda jauh kok dong jadi babu gitu kan. oh Udah. ibarat kalau perempuan di rumah nggak apa-apa, kalau laki-laki jangan gitu. Gitu kan, kalau perempuan ibaratnya bisa bantu-bantu di rumah. Oh, Jadi beberes rumah, jadi ibi gitu kan. Sekarang kalau jadi laki-laki emang laki nggak bisa? yang kita nggak tahu kan, justru malah jadinya kalau ketika laki-laki nganggur gitu kan, disorot tetangga kan lebih berat lagi. Iya nggak sih? Panas. Ada aja anjir ini. Si bapak penuh gimmick ini. Panas anjir seriusan. Lebih dari Vincent ini gimmicknya. Itu menarik itu. Gimana Ri menurut Anda, Andi? Kalau orang melihatnya kayak ini kita bahas terpisah ya antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kalau misalkan ngelihat di budaya di Indonesia kan sebenarnya tadi ketika perempuan di dalam rumah mungkin ada beberapa atau mungkin sebenarnya mayoritas masyarakat berpikirnya kayak ya nggak apa-apa cewek di rumah mah gitu dah. Lo ngerti nggak sih? Nggak apa-apa misalnya cewek di rumah mah, karena kan toh nanti ketika sudah menikah pun biasanya kan cewek mah katanya di rumah doang kan gitu ya. Iya. Rata-rata. Cuman kadang ada beberapa yang setuju, ada yang nggak setuju. Contohnya mungkin feminis juga kan, feminis apalagi nggak setuju ya. Jadi seakan-akan laki-laki dan perempuan tuh memiliki hak yang berbeda kan gitu ya. Cuman ya ya orang sendiri nggak bisa mewakili jawaban perempuan sih, karena orang nggak pernah jadi perempuan, bukan perempuan juga, dan nggak akan pernah jadi perempuan sih. Orang nggak mau. Orang nggak mau. Siapa tahu tertarik. Iya, beli pembalut gitu. Aduh, ya buat istri orang nanti. Atau buat ibu orang bisa dong. Bisa. Cuma maksudnya orang nggak bisa mewakilkan jawaban mereka, tapi mungkin yang bisa orang sampaikan atau berikan jawaban kalau itu terjadi di laki-laki gitu. Ya maksudnya kan kita di sini sebagai laki-laki gitu ya. Melihat kayak Iya dong, nggak kelihatan jelas apa. Bukannya kalau udah nggak tumbuh lagi nih. Bukannya laki-laki yang dipertanyakan. ginian rata-rata itu ya. Oh gitu ya. Ngeri kan ya? Nah, orang ngelihatnya kalau misalnya laki-laki diam di rumah aja, di umuran kita, ya mungkin udah 25 ke atas mungkin. Oh enggak. Iya, enggak usah. Ya, Aku aja. Baiklah. Anda paling tua di sini ya. Akui itu. Nah, pasti ada rasa beban sih sebenarnya. Pasti ada rasa beban mungkin dalam dirinya ataupun mungkin tekanan dari orang tua gitu. Iya. Contoh misalkan di umur yang sekarang
udah 25 ke atas, masih di bawah 30 sih gitu kan. Nah, misalnya saya 26 sih kita. 26 Gua orang 26, ente 26. Berapa sih? 32 Enggak, sepertiga abad. Sepertiga abad. 75 Sepertiga. Berapa sih sepertiga? 30 25. itu seperempat. Oh. Ya sekitar segitu. Iya, Gue kelihatan tua banget ya. ya orang Bukan tuh ngeliatnya nggak bisa bohong. Oh gitu. bukan jawaban sih. Ya, sebagai laki-laki gitu di umuran yang sekarang pasti beban sih. Tadi misalnya dalam diri pasti ada pertanyaan dalam diri kayak aduh, umur udah mau mendekati 30 nih. Tapi belum mengachieve sesuatu gitu. Belum mengachieve sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu penghasilan, ataupun misalkan prestasi apapun itu gitu. Ya. Pasti ada dalam diri kayak gitu sih. Cuman nggak tahu sih ini di luaran kayak gitu atau enggak gitu. Cuman yang orang rasain gitu ya kayak gitu. Terlebih lagi tekanan dari orang tua sih. Tekanan dari orang tua kayak misalkan. Bukan tekanan, harapan lah. Ya betul sih. Lebih Ya, kepada harapan sih. Ya, harapan orang kan tua. bentuk harapan dari orang tua. Ya, tapi tekanan ke kita kan. betul, tapi harapannya tuh karena kita laki-laki gitu loh. Iya. Karena kita laki-laki, karena udah pernah diginiin sama orang tua orang. Kamu tuh laki-laki gitu kan. Suatu saat nanti kamu akan berumah tangga. Terus nanti kamu jadi imam rumah tangga. So minimalnya mah kamu tuh harusnya bisa bertanggung jawab dulu untuk diri sendiri dulu. Gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung itu menandakan bahwa nanti perempuan Anda gitu kan, perempuan kamu itu gitu kan, ya akan kamu tanggung jawabi gitu loh. Bahasa secara tidak eksplisit. Berat. Bener gak sih? Ya, kayak gitu kan. Nah, jadi tapi kan itu ngawang ya maksudnya. Iya. Mungkin itu perasaan secara ya global aja gitu ya, yang banyak dirasain laki-laki gitu pada umumnya. Sekarang kita langsung tanya aja kali ya sama orang yang pengangguran beneran gitu, yang mungkin Gimana tuh? Ya sehariannya mungkin tiap harinya tidur gitu, mau ngapa-ngapain males. Sekarang mau bikin usaha, aduh buka aja gak mau gitu kan. Itu kan nggak berarti dianggap pengangguran dong. iya, sebenarnya dia kan berusaha untuk keluar dari pengangguran itu kan dengan cara dia punya usaha. Cuman Iya, bukan pengangguran dong. iya kan Berarti kita pun gitu, kita ada yang kerja. effortnya kan, Iya. tapi dia kenapa dengan dia tidak mau membuka usahanya gitu, kayak dia gak mau jualan, buka aja males-malesan, apa bedanya sama pengangguran? Itu mah emang dianya aja yang malas ini. Iya kan, Malas maksudnya gak mau rezeki ya gitu, maksudnya kita lihat Orang aja tersebut gitu ya. iya, orang tersebut kan memang agak tolol gitu ya kan, kita nggak tahu gitu perspektifnya kayak gimana, kebiasaannya kayak apa. Cuman kalau ngelihat dari habitnya, kayaknya pressure-nya berat deh di rumah gitu, sampai di rumah aja jarang. Nginep di mana? Oh, jadi pelarian ya, nyari tempat pelarian. Jadi karena kalau di rumah gimana lagi gitu Kayak kan. ibu-ibu yang gosip anjir. Kan harus ada harus Apa sih? Kita lagi ngegosip, Pak. ini kan lagi ngegosip. Ngegosip orang langsung di depannya. Enak banget ini tuh. Sebenarnya mah. Ngasih clue dong siapa orang. Ya orangnya inilah siapa lagi yang punya roti bakar gitu kan ya. Yang tadinya juga mau bikin acara di sana, sampai nggak jadi juga karena dianya malas buka kan. Enggak sih, lebih ke karyawannya aja lagi pada cuti. Oh. Kan mau ada Idul Adha ya sekarang. Idul Adha. Oh, Idul Enggak, Adha. karyawan saya semuanya peternak semua, Pak. Oh, gitu. peternak roti. Domba dong. Oh, kirain roti. Apa sih ini enggak nangkep? Nangkep jokesnya di mana? Enggak. Udah enggak nangkep jokesnya di mana? Oke, banget. Nafsu banget. Lanjut lagi. Ya cuma maksudnya kayak gitu sih. Jadi terkadang mungkin susah sih jadi cowok. Iya. Ya, orang bisa bilang kayak gitu karena orang cowok gitu. Iya. Tapi orang juga nggak bisa mengatakan bahwa jadi cewek itu susah karena orang nggak akan pernah ngalami jadi cewek gitu. Kecuali kan kalau punya misalkan nanti ada perspektifnya kehidupan masing-masing. part 2 di bumi gitu kan. Misalkan. Oh, Anda mau request jadi cewek? Enggak gitu? juga sih. Pengennya kalau udah meninggal ya masuk surga. Gitu Udah, kan. gitu. Udah. Terus request jadi Nabi Adam part 2. Enggak dong. Udah dong. Enggak dong. Udah dong. Nabi Udah Adam. dong. Jangan diulang dong. Nah, memang susahnya jadi cowok gitu ya. Seru tuh bahas susahnya jadi cowok gitu ya. Ya memang agak berat gitu jadi cowok tuh.
kayak stigma yang ada di masyarakat, walaupun memang stigma di masyarakat buat perempuan lebih pedes kali ya. Kalau dibilang pedas-pedasan kayaknya lebih pedas perempuan deh, kayak pulang malam gitu. Perempuan kan langsung dicap apa segala macam. Sedangkan kalau buat laki-laki ya it's okay lah gitu, it's okay gitu. Laki-laki, mungkin dia lembur apa segala macam gitu. Atau dia nganggur gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Nah, mungkin yang harus ditarik kayak tadi dia adalah dia punya usaha gitu ya. Dia pengen bikin usaha segala macam. Dia udah mulai, udah jalan tuh usahanya. Tapi kegiatannya masih senang main kemana gitu, nginep di mana, sampai usahanya aja nggak dibuka-buka gitu kan. Mungkin itu tuh jadi satu sudut pandang aneh lagi buat si laki-laki gitu. Sedangkan laki-laki mungkin dengan dia pergi kemana itu tuh bentuk dia buat nyari ilmu gitu kan. Kan nyari ilmu nggak harus selalu sekolah kan. Jadi dia bisa bentuk nyarinya ilmu juga itu si orang itu tuh. Ya, kita tarik lagi kali ya tadi susahnya jadi laki-laki gitu. Mungkin stereotip itu yang bikin ini berat. Dimulai kita dari kecil kali ya. Kita laki-laki dari kecil yang hiperaktif tuh, yang anak lamun Sunda nama iya budak bentengor. Kan banyak kan anak-anak laki-laki yang bentengor. Bontongor. Yang bentang bener-bener aktif banget gitu. Dia bener-bener aktif, saking aktifnya pohon kelapa juga sama dia ditebang gitu. Terus dia ngelihat hotel dibangun jadi nambah lantai gitu. Apa sih ini? Iya kan kita nggak tahu kan, jadi sifat laki-laki itu saking nakalnya bisa kayak gitu. Nggak ngebangun candi tadi? Hotel. Nggak ngebangun kan hotel itu juga sih. Contoh tuh hotel udah berapa belas lantai gitu. Saking nakalnya dia ngebangun lagi atasnya. Itu emang profesinya dia dong. Tapi kan anak kecil gitu, bayangin gitu. Berat sok, anak laki-laki itu dari kecil udah suka bangun hotel gitu kan. Aduh. Itu stereotip laki-laki. Banguninnya gimana? Bangun gitu. Wah, tiba-tiba hotelnya tuh itu kan enggak sih kayak gitu sih, enggak masuk. Gitu. Kurang ya, maksudnya sih. balik lagi gitu. Anak laki-laki yang terlalu aktif juga dicap nakal. Terlalu pendiam juga. Oh, anak laki-laki diam mulu gitu, di rumah mulu, nonton TV mulu misalkan. Kayak antisosial gitu kan. Sebenarnya maunya apa sih gitu. yang bahkan teridentifikasi dari kecil gitu nya. Iya. Definisi berat itu gitu, kayak Iya. contoh mungkin tidur sendiri bangun berdua gitu. Ya, itu berasa berat. Itu nggak mungkin waktu kecil dong. Oh enggak ya. Enggak dong. Anda emang kelainan ya, saya sunut Anda. Tapi memang kalau lucu juga tuh tidur sendiri bangun Berdua. Berat kan? Iya maksudnya sama jin korinnya. Iya. Jin korinnya bangun. Nggak bisa dilurusin sih itu. Udah Enggak, itu udah orang selamatin. Kenapa dijeburin lagi? Karena emang nggak bisa diselamatin. Bayangin tidur sendiri nih. Emang Anda nggak mau nyelamatin dia aja? Bangun berdua gitu. Kan nggak tahu itu, jadi tidurnya juga nggak tahu tidur di mana kan. Kan sama ibu lagi tidur kan anak kecil. Iya, Bisa aja anaknya bangun, ibunya bangun, bisa aja bertiga, nggak hanya berdua. Ya bagus. Sapuannya bagus. Oke, lanjut. Mantap. Jadi stereotip laki-laki ternyata dari kecil juga udah berat. Ditambah makin bertambahnya umur, makin bertambahnya pengalaman dia. Setiap langkah yang dia pegang juga salah nantinya. Kayak dia satu orang laki-laki misalkan dia pengen ngeband, punya cita-cita ngeband, sekolahnya dia tinggalin juga, wah berat, jadi salah. Banyak kan orang yang akhirnya mentingin buat ngejar cita-cita daripada sekolahnya dia gitu kan. Tapi Nah, kan kalau orang sih itu ngelihatnya kayak setiap gender pasti gitu juga Pasti sih gitu kayaknya. sih. Rata-rata kayak gitu, bukan hanya laki-laki sih sebenarnya. cuma Karena kan niat buat mabal gitu ya. Iya. Niat mabalnya kayaknya lebih tinggi di laki-laki deh. ya berarti itu mungkin parentingnya aja, ya gaya parentingnya aja sih yang Jadi sorotan. iya, karena kan rata-rata sekarang yang dianggap hebat ketika di sekolah gitu ya, ketika di sekolah bagi orang tua adalah yang pintar matematik gitu kan, pintar bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat potensi Iya. si anak, Yang pintar ngaduk Iya. juga bisa bangun hotel. coba Iya kan. Iya, benar. callback dong ke situ lagi. Iya. Nah, contoh kayak misalkan seharusnya ya ini pendapat orang pribadi ya. Sebenarnya kalau misalkan kita sebagai orang tua nanti ketika kita melihat nilai rapot anak kita
contoh misalkan dia bagus di sastra, bagi orang ya harusnya yang kita lesin itu adalah sastranya. Misalkan dia jeblok di matematik atau dia jeblok di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di IPA gitu, jangan dileskan yang itunya gitu, jangan dileskan yang jeleknya, tapi justru leskan yang bagusnya. Anggaplah kita kasih doktrin ke anak, misal, Dek, contoh misalkan, mungkin Dek, tuh dengar. Ya. ini Radea bukan Dek, maksudnya Ade gitu, Ade, Dek, Bilang apa gitu. bukan dong, bukan. Orang nggak mau punya anak kayak mana. Jijik ya. Masa Anak berewokan. bayangin baru lahir berewokan. Tapi ada orang punya temen yang kayak gitu. Wah, Enggak dari dong. lahir berewokan. Nggak Mau lihat mungkin. fotonya gak? Nggak mungkin. Enggak ya. Anda jangan ngada-ngada. Oh, mungkin anak monyet. Kan anak monyet lahir langsung buluan. Masa ada anak monyet aja tiba-tiba, Dek, nanti kamu udah gede. Monyet tuh bilang gitu. Emang belum pernah lihat? Belum pernah lihat sih aku. Ya nggak tahu. Udah lanjut. Lanjut parenting masih tadi yang parenting. Aduh. Ini lanjut ya yang penting ya. Oke. Parenting. Kalau misalnya nanti orang jadi orang tua kelak, terus orang punya anak, terus misalkan nih anak orang dia kurang di beberapa mata pelajaran, contoh misalkan di matematikanya dia kurang, ya mungkin orang akan doktrin ke anak orang bahwa nggak apa-apa matematika kamu nggak bagus, yang penting lulus aja deh gitu. Di mata pelajaran itu contoh misalkan KKM-nya berapa sekarang, berapa sih sekarang, 7 ya, 7 atau 7,5. Iya. Ya anggaplah segitu ya. Nasional. Nah minimal kamu lulus aja di situ, karena kalau nggak di situ berarti kamu nanti nggak akan naik kan gitu ya, aturan administratif sekolahnya. Oke. Nah adapun orang sebagai orang tua nanti ya orang harus mengarahkan potensi, gitu kan, dia melihat potensi. Misalnya tadi anak orang tuh dia hebat di seni atau di sastra, ya udah orang lesin aja itu, tapi itu pun berdasarkan kesepakatan dengan si anak. Contoh juga ya. misalkan si anak bagus di hal tersebut tapi dia nggak suka, dia nggak minat Ya juga. gitu kan. Atau misalkan ternyata dia nilai matematikanya jelek tapi sebenarnya dia suka matematika, ya orang berarti harus meleskan anak orang matematika gitu loh. Jadi support apa yang dia suka. Itu kalau bahas parenting kan. Nah kalau misalkan tadi bahas gender cowok, sebenarnya ini agak ngalir gitu sih pembahasannya. Agak terlalu melebar. Cuma kalau misalkan tadi kenapa susah jadi cowok tuh, biasanya yang orang alamin ya, yang orang alamin di umur yang sekarang tuh kita dituntut untuk ini nggak sih, pernah nggak sih mana dituntut untuk kamu teh harus udah mapan di umur segini, minimal kamu udah bisa Inilah. udah bisa apa sih, stagnan lah gitu lah. Masalah ekonomi, masalah mungkin pekerjaan sebelum umur kamu 30. Karena kan biasanya kalau udah 30 ke atas katanya susah untuk cari kerja, untuk berkarir dan sebagainya. Walaupun nggak tahu ya, karena kan sebenarnya yang menentukan rezeki kan sebenarnya bukan kita. Iya. Tetap Allah kan yang menentukan rezeki kita. Cuman mungkin ikhtiarnya kita tadi ada bisa mungkin usaha, bisa bekerja, bisa apapun itu, yang penting halal kan. Nah orang ngelihatnya sebelum umur kita 30 sebagai laki-laki itu biasanya dituntut untuk kita harus sudah mapan dulu nih. Iya. Tapi biasanya konsep mapan di sini tuh adalah mapan ekonomi. Iya, materi. Entah itu bekerja, entah itu usaha. Pokoknya sebelum kamu umur 30 tuh kamu harus sudah bisa stagnan lah masalah ekonomi. Terlebih lagi kalau misalnya ternyata kita punya adik cewek, bener gak? Punya adik cewek, suatu saat nanti kamu bantu kuliahin adik kamu, gitu kan? Iya. Itu realita ya. Iya, bantu ekonomi keluarga dan sebagainya. Sebenarnya kan itu beban-beban yang orang rasain sebagai cowok. Tapi orang juga tidak menyalahkan orang tua sih seperti itu, karena ya hal yang wajar juga sih bagi orang tua. Karena kan sebenarnya pesan dari orang tua kita itu adalah bukan menuntut kita agar kita mapan, agar kita kaya, atau agar kita sukses. Sebenarnya bukan sih, cuman agar kita bisa nyaman hidup bagi kita sendiri. Pesan yang orang tangkap sih kayak gitu, walaupun tadi dari segi bahasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tuntut susahnya jadi cowok tuh biasanya kayak gitu sih, perihal ekonomi. Tapi begitu pun susah, mungkin kayaknya susah juga sih jadi cewek. Contoh sebelum 30 dia belum menikah atau belum punya pasangan kan, itu kayak parah.
Bener gak sih? Iya. Kalau misalkan, Banyak kamu jadi apa? Perawan tua lu, misalnya gitu. Perawan tua lu, lihat tuh nenekmu aja udah tua nggak perawan, gitu katanya. Sekarang bayangin kalau neneknya aja perawan, dia lahirnya dari mana? Download, Download, di forward, diekstrak. diekstrak. Ya memang sih berat Aneh ya. banget dah, gitu. Berat ya, bener ya, berat ya. Ya berat, sebenarnya kalau misalnya tadi berat jadi cowok juga punya apa ya, beban tersendiri. Begitupun dengan perempuan, begitupun dengan cewek punya bebannya tersendiri lah. Dan kita juga nggak bisa mengatakan bahwa cowok lebih berat, cewek lebih berat, atau misalkan cewek lebih berat, cowok lebih ringan. Nggak bisa sebaliknya kayak gitu juga, gitu. Karena ya punya porsi masing-masing. Nah, tapi justru hebatnya mungkin dengan perbedaan tersebut, ya perbedaan gender tersebut harusnya menjadi saling melengkapi kan sebetulnya. Iya. Dengan beban yang mungkin tadi berbeda gitu kan, memiliki beban masing-masing, tapi ketika sudah disatukan, aduh anjir. Apa tuh? Bahas nikah nih. Beda memang yang udah mau nikah beda sih. Nggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya harusnya ya saling support lah, saling melengkapi satu sama lain. Tuh bayangin, nenek-nenek aja ya udah tua nggak perawan. Bayangin yang masih muda. Iya. Perawan juga kita nggak tahu perawan atau enggak. Wah, iya sih, Tapi itu iya, fenomena kan? fenomena yang terjadi mungkin anak muda sekarang. Ya, Apa? pergaulannya sih. Ya pergaulan juga sih, pergaulan. Mungkin kayak nggak bisa ini Bukan bahaya judgmental juga sih, sih. Ya ini bukan bahasa judgmental sih. bahasa lagi. Bahaya juga sih kalau misalnya kita mengklaim atau kita buat pernyataan bahwa cewek sekarang susah nemu yang perawan. Lah gimana cara kita ngebuktiinnya ya kan? Iya. Soalnya yang udah pernah tidur Kecuali kali kalau ya. ada lembaga kan, ada lembaga yang mungkin bukan kredibel. Kecuali beli lampu itu, Pak. Hah? Beli lampu. Iya, beli lampu. Anak kan pernah beli lampu nggak di warung-warung kayak gitu? Jadi Dicoba dulu ya. dicobain. Gitu. Oh, test drive. Test drive. Oh. Tapi setuju tuh test drive. Hah? Buat mobil. Oh iya. Oh iya, buat mobil. Benar. Test drive namanya. Aman. Ya aman lah ya. Nah kayak gitu sih, jadi bagi orang pribadi jadi cowok mungkin ada kesusahannya tersendiri. Jadi Bagi juga sama perempuan pun sama. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa laki-laki lebih berat, perempuan lebih berat gitu. Semua Nggak punya bisa, Bukan tanggung untuk jawab. dibandingkan ya. ya, bukan untuk dibandingkan. Tidak apple to Ya kalau apple, misalnya ya. kita ngebahas tentang perjuangan kan, beda tentang Perjuangannya masing-masing. Iya kayak Dan perjuangan peran- masing-masing, kayak misalkan laki-laki dulu mungkin zaman Rasul berjihadnya dengan cara berperang gitu kan. Tapi misalkan perempuan punya cara jihadnya tersendiri juga kan, mungkin dengan cara diam di rumah gitu kan, menunggu suami pulang itu, atau misalnya ketika hamil kan itu menjadi sebuah jihad juga kan sebenarnya. Yang laki-laki tidak akan bisa selamanya. Iya. Makanya kalau sekarang ada kan, sekarang tuh lagi viral tuh, pernah lihat nggak sih sekarang kayak di luar negeri, mungkin ini nggak terjadi sih di Indonesia. Kayaknya terjadi, cuman kayaknya masih sedikit deh. Iya, yang pindah hamilnya di laki-laki. Hah? Bisa tahu dipindahin, nitipin janinnya di laki-laki. Gimana ini kuda laut? ditaruh di Kuda laut bisa. Kuda laut bisa. Tapi ada loh. Tapi orang takut miskom juga ya. Tapi pernah Anda dengar, riset di mana? Ada, pernah lihat beritanya. Enggak, yang orang tahu tuh yang transgender sih, transgender dia ini nggak apa-apa kan bilang transgender ya? Ya, Aman kan ya? apa-apa. Ya maksudnya yang transgender kan ada tuh kayak di luar negeri, dia perempuan jadi laki-laki jadi perempuan, tapi kalau nggak salah organ dalamnya tuh emang tidak diangkat gitu ya. Jadi dia menikah gitu kan antara sesama transgender. Terus yang hamilnya yang berawak kan. Jadi kayak dia tapi hamil itu gitu. masuk akal, itu masuk akal. Ini juga berbanding. Wah. Ini perut gede gitu. Kan enggak salah Perut juga. kebanyakan rebahan anjir. Iya. Nah cuman orang ngelihatnya ya kayak tadi gitu. Sampai mana tadi? Orang tiba-tiba lupa. Ya pokoknya gitulah, punya kesusahan masing-masing lah, punya porsinya masing-masing. Ya punya apa ya? Punya peran masing-masing. Peran dan fungsi lah ya. Punya apa ya? Punya keseruannya masing-masing dan tidak usah saling mengklaim gitu. Ya. Tidak usah saling mengklaim bahwa laki-laki lebih enak lebih enak jadi laki-laki atau lebih enak jadi perempuan. Cukup lah ya. Ya orang kita tanya ini aja lah cerita ya. Apa? Ini dari penjual roti ini nih.
Gimana nih struggle-nya di rumah nih sebagai pengusaha yang jualan aja jarang. Nggak, sebenarnya kalau gue bukan struggle dong. Apa Pengusaha kan. Iya, pengusaha kan tapi pengusaha emang gak struggle. Iya Semua sih. pengusaha punya struggle-nya Iya sih, masing-masing loh. Ya kita ini aja sharing. Gimana struggle-nya di rumah? Udah masuk ke rumah terus tiba-tiba mau kemana lagi? Baru nyampe, udah keluar lagi. Ya, Beda dengan perempuannya. iya. Kalau perempuan kan kata siapa namanya ya? Dari tadi Siapa? Agung. Radia. Dari Apa sih ini? Dia nggak tahu nama saya gitu. kan udah lama bicara dari tadi gitu kan, Tapi nggak kita tahu nggak namanya. kenal. Iya. Ceritanya nggak kenal. Ya kalau menilai Sharing. dari kata percakapan Bapak ya, Pak Agung. Iya. Pak Ari, Agung, Pak De, ngomong. oh, De Agung. Apa aja lah Pak. Muka saya mah masih muda lah. Gitu. Apa sih? Ya kalau misalkan tadi kan De Agung pernah berkata gitu kan, laki-laki itu kalau misalkan keluar nggak dicariin gitu kan. Iya. Beda kalau misalkan perempuan gitu kan. Jadi sih merasa berat gitu. Ya kalau menurut saya pribadi gitu ya, mungkin itu mah dari sebuah fitrah, Pak. Wais, berat. Fitrahnya laki-laki emang pada dasarnya itu kan bekerja keras gitu kan, yang sering di luar gitu kan. Berbanding terbalik dengan perempuan yang fitrahnya itu emang ya dia di rumah gitu. Jadi ketika ada isu ataupun suatu kejadian perempuan sering di luar rumah gitu kan, dicari gitu kan, ya sangat wajar gitu, ataupun dijudge, wah kayaknya nih tuh perempuan gak bener tuh di luar terus gitu. Yang itu menurut saya ya emang sangat normal, karena emang fitrahnya perempuan itu emang di rumah gitu, berbanding terbalik dengan laki-laki gitu. Jadi laki-laki itu aneh ya kalau misalnya terus di rumah. Nah itu jadi suatu Dipakai celemek ya kalau lagi di rumah. Enggak sih, lebih ke daster kan. Iya. Tapi 17-an laki-laki pakai daster. Itu ya, beda. seru-seruan dong. Pak, itu seru-seruan kan dalam bentuk explore diri lah mungkin laki-laki. Enggak nge-explore juga Gak sih. nge-explore pakai daster nge-explore. Nyari jati diri gitu. Apa yang mau Iya, di-explore? mungkin dia sedang tersesat Pak, tidak tahu jati dirinya sebagai laki atau Dia gak sadar punya belalai aja. Waduh. Gimana? Gak tahu. itu. Aduh. Iya sih, cuman maksudnya Seru itu bagus, itu benar sih. Kadang bahkan ada apa ya, ada stigma yang kayak gini kalau contoh cowok bekerja Dengan cewek di rumah, atau misalkan ceweknya tuh gimana sih, orang lupa, kalau nggak salah orang pernah dengar kalau misalkan cewek di rumah suami kerja itu hal yang normal kan. Tapi ketika cowok di rumah cewek yang kerja itu kan Itu abnormal. Iya. Itu abnormal tempat Abnormal makan. apa? Iya. Oh iya, abnormal kemana nih sekarang? Ada. Abnormal kemana sih? Masih ada Masih sebenarnya. Masih ada. Orang Masih udah ada. jarang lihat. Memang Masa udah agak Iya. ada yang begitu. Tapi memang berarti Nyari di bawah roh. keanehan gitu. Berarti sebenarnya semua orang tuh berperang sama waktu ya. Iya enggak sih? Ya pasti sih. Ya sih. Kayak ini ada kayak quote-quote Facebook tau enggak? Yang Yang mana? mana? Yang misalkan waktu kecil dia nggak punya uang tapi dia punya kesehatan sama Waktu. waktu. Ya. Terus Ya, dia ya, beranjak bukan dewasa, Beranjak dewasa dia punya ya, uang, punya apa lagi? kesehatan Nah, tapi nggak punya nggak waktu. punya waktu, ya. Terus udah Ketika tua, ya. Dia dia punya punya waktu. uang, Oh iya. dia punya waktu tapi nggak punya kesehatan, Ya. gitu. Terus ada satu lagi sebenarnya tanda tambahannya itu, Apa tuh? dia punya uang, punya waktu, punya kesehatan, tapi dia kuda. Jadi dia cuman dipakai naik di Alpan. dia jadi ini tuh dia cerita sehat, kuda. dia waktu, dia punya uang dari narik di Alpan. Apa sih, Dek? Tapi bener kan, tapi gak guna juga, sok bayangin dia punya uang, punya waktu, punya kesehatan, tapi dia kuda. Apa sih? Berat aing mendalaminya. Orang bener gak masuk banget itu. Ternyata dia kuda.
Masih masuk yang kemarin, Cok. Yang mana? Hah? Yang mana? Ada call yang bisa jalan. Wah. Dia belum tahu, Ri. Internet Belum tahu. kemarin kita bahas call. Call. Call bisa jalan. Kolong. Ngebut Kemarin, Oh, jalan call. ini kemarin teman orang kan kebetulan dia kerja, bukan kerja sih, dia usaha yang ngambil barang ke pasar gitu. Oh, iya. Terus dia butuh kol kan. Dia pedagang sayur. Iya. Pedagang sayur dia beli kol ke pasar, terus kata si mas pasarnya mau yang 4 WD atau 2 WD kan gitu. Gitu kan. Iya. Gitu katanya. Mau bak terbuka, bak tertutup katanya gitu. Ah, ya udah nih, bak terbuka aja dah katanya gitu. Bak terbuka aja dah. Lah, kapan tutupnya katanya gitu. Lah, nggak tahu saya kata si mas. Ah, parah dah. Ya udahlah. Ngerti lagi. Mikirin ini udah masuk berat. Absurd banget. Kayaknya makin malam makin laki bahasanya makin aneh gak sih? Nah, Iya. ini itu menaruh kenapa ya? Kenapa ya? Makin malam oke. Nggak, biasanya ada jamnya tuh makin malam tuh biasanya bahas konspirasi. Itu bahas agama Main game dulu biasanya. Oh ya, main Cowok-cowok game tuh main game. sampai jam 11 lah, mungkin 11 malam, 11 malam ke sana mungkin bahas konspirasi. Jam 2 sampai subuh biasanya bahas agama tuh. Agama. Tuh dalam banget tuh biasanya tuh. Menjelang subuh itu apa? Tidur. Enggak. Subuhnya aja enggak gitu. Enggak, jadi ceritanya tentang kematian, Wah. kiamat gitu kan. Pas udah subuh tidur. Ya, Nggak sholat. Tetap gak sholat. Percuma diceritain. Ujung-ujungnya neraka. Iya juga ya, kenapa laki-laki itu bahasannya random nih? Kalau dipikir-pikir. Yang tahu. Mungkin ya salah satu pelepas penat juga sih. Tapi suka mikirin nggak sih perempuan kan boys talk gitu ya. Laki-laki itu kan bahasanya kayak gitu. Nah, bayangin gak sih kalau perempuan bahasanya apa? Iya, Girls biasa. talk gitu. Ya mungkin yang sering kita dengar mungkin biasanya kan perempuan tuh identik dengan gosip. Cuma ini bukan menjadi Judgement ya. judgement gitu. Cuman rata-rata kan biasanya gitu sih perempuan, apalagi ibu-ibu kan. Ibu-ibu Tapi kan seru rata tuh, kalau kita kalau ngerumpi kan buat nyari gosip. tahu ya. Girls Apa? talk yang apa yang apa sih yang sering dibahas sama perempuan di girls talk gitu. Karena kadang laki-laki mah suka ngebahas kayak tadi gitu ya. Dia nyeritain waktu masih kecilnya gitu. Kayak gimana. Dan dia waktu Betul. kecilnya teh coba naik ke gunung gitu. Terus tiba-tiba udah nyampe di gunung, set nggak tahu gitu gimana. Hal-hal konyol gitu ya. Terus tiba-tiba dia ke pantai gitu, nyeritain waktu kecil pernah ke pantai tapi nggak ada airnya gitu. Lagi dikuras. Nggak tahu kan, banyak hal-hal yang kayak gitu kan, yang nggak jelas gitu, yang aneh-aneh banget gitu. Terus suka ngebayangin kayak ini botol, bayangin ini botol dibikin dari cahaya gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung ini nyembah ke Allah gitu. Jadi salah satu malaikat gitu kan, suka ngebayangin hal gitu kan. Enggak juga sih. Terus Ini bahasa apa sih? Botol dari cahaya itu apa sih? Woy? So jadi malaikat. tapi kan yang terbuat dari cahaya apa? Oh, ini ada malaikat nih, ada malaikat. Oh iya. Malaikat kan terbuat dari cahaya ya. Ini tuh. Betul. Oh, setan. Oh, dari apa? Wah. Oh gitu ya jokesnya. Waduh. Hai saudaraku dari tanah. Iya. Ayo. Ayo. Ayo lu. Ayo. Gak dapet kan? Gak dapet kan? Gak dapet kan? Ayo apa? Ih, ini dari air nih. Hewan nih. Kalau nggak salah itu tuh hewan terbuat dari air tuh. Ada sih tapi ada. Kurang wawasan ya Anda. Lemah brewok doang. Panjang. Otak kagak. Nah ini gelap nih. Gelap nih. Terus? Terus enggak apa? Dilanjutin. Enggak ada lucunya anjir. Aduh. Ya pokoknya susah lah jadi cowok. Nggak susah sih. Punya kesusahannya masing-masing. Cuman ya mungkin berarti gimana caranya kita saling berdamai aja. Iya. Gitu, Berarti kalau ngambil gender yang kita miliki. ngambil kesimpulannya berarti semua gender punya punya peran dan fungsinya masing-masing, punya kesusahan dan keseruannya masing-masing, punya judgementnya masing-masing gitu. Dan Tanggung jawab juga. iya. Tahu nggak sih? Apa? Ngopi bang.
Gitu sih. Lu asik bang orangnya bang, sini dah gitu kan. Terus ada satu yang dia tuh mainin rambut kayak gini doang. Oh, tahu. Iya. 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 Gitu doang. Iya. Tahu gak sih? Tahu. Nah kayak gitu tapi itu viral loh. Iya. Begitu. Ya receh banget ya kalau sih Tapi orang memang berarti kalau kita tarik ini seru nih pembahasannya viral. Ya. Berarti sesuatu yang viral di kita tuh nggak bisa ditebak ya. Kayak bola liar aja gitu. Apa aja bisa jadi liar gitu. Apa aja bisa jadi viral gitu karena bola liar kan. Bisa aja jadi viral kayak yang tadi yang iya. Terus apa sih asomaso emerskene maskena chu I might kill my ex, not the best idea. Saya malu saya. I get it. Malu. I might kill my ex dari orang tuamu. itu juga viral kan. Itu juga beda kan cuma masuk. Bayangin. Ingat umur. Ya Ya kan viral kalau lihat umur nenek-nenek. Tapi menurut kalian nih, percaya tidak sih kalau tumben nanya. Iya. Bagi dong. ya menurut kalian gitu, percaya nggak sih kalau misalkan laki-laki itu adalah bukan sebuah ya, seseorang anak kecil yang tumbuh dengan logika gitu. Misalkan kalau misalkan ini bisa dia diserang sudah feminis nih. Iya, Berarti secara tidak langsung Anda bilang bahwa perempuan itu tidak menggunakan logika. enggak gitu. Berarti perempuan Enggak ini gitu. Soalnya kan kalau misalkan Kadang tak ada logika. pulang aja. Pulang aja dulu. Terus gimana? Ya menurut Ya kalian udah gimana? lanjut. Apa tadi gimana pertanyaannya? iya laki-laki Ya kalian itu tuh seorang anak setuju kecil. tidak gitu dengan atas pertanyaan seperti itu gitu. Misalkan Oh, pernyataan tadi. iya pernyataan tadi kalau misalkan laki-laki itu adalah Anak kecil yang anak tumbuh kecil dengan yang logika. tumbuh dengan logika. Soalnya bukan tidak banyak ya, walaupun saya tuh merasa gitu walaupun dari segi usia sudah katakanlah dewasa ya mungkin, Tua aja udah bilang. Susah benar. tapi kelakuan udah masih anak kecil gitu, suka main. Kalau lihat anak kecil main kelereng gitu kayak Masih pengen suka main lagi. pengen main gitu, lihat main anak kecil main game layangan, gitu. pengen gitu ya, seru ya. Yang pengen kayak gitu. Tiba-tiba ngelihat orang lagi ngaduk sampah. Terus logikanya di mana sih? Enggak, gini Enggak. ini tuh gini. Jadi- Sebenarnya laki-laki itu adalah anak kecil yang tumbuh dengan logika. Dengan sifat kekanak-kanakannya dia masih bisa berpikir pakai logika gitu. Oh. Ya kan menurut psikolog katanya. Setuju nggak setuju sih, maksudnya nggak semua laki-laki logikanya lebih tinggi. Ada juga laki-laki yang memang mudah tersentuh, kayak mudah nangis, Iya. yang baperan. Kan ada juga yang gitu-gitu kan. Terus kayak pada jobnya diambil orang lain, set marah gitu. Terus kalau nggak dikasih job lagi gimana gitu. Ada yang ya macam-macam lah gitu laki-laki itu. Ada yang ngelihat anaknya udah gede dikit nangis. Sebenarnya nggak semua Udah laki-laki. gede dikit nangis. Iya, jadi kayak Jadi dia lihat anaknya nih udah aktif set gede nih. Set nangis. Oh, maksudnya dia punya anaknya sudah besar, dia besar, terharu nangis, gitu. Oh, ini anak Ini kecilku udah yang gede. dulu gitu Nah, maksudnya. gitu. Maksudnya kan semua orang Iya. laki-laki tuh nggak semuanya pakai logika. Maksudnya emang kecenderungan pemilihan semua pilihan hidupnya tuh memang menggunakan logika. Cuman ada beberapa perempuan laki-laki juga yang menggunakan perasaannya untuk menentukan pilihan hidupnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang setuju nggak setuju ya setuju sih, memang karena kayaknya kodrat atau gimana nggak ngerti ya. Maksudnya laki-laki itu senang berpikir gitu. Bayangin kalau dia di kamar mandi itu pasti ide itu keluar. Jarang ngelihat perempuan di kamar mandi gitu ya beol ngudut gitu, nggak ada anjir. Tapi laki-laki mau beol ngudut ide hasilnya teh. Jadi secara Tapi emang langsung, sih, emang. kecenderungan laki-laki untuk berpikir tuh di mana aja gitu, bahkan saking di mana ajanya, di WC aja jadi ide gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di WC sih, sebenarnya mungkin ada beberapa style anjir, beberapa style. Karena orang sendiri
bukan tipe orang yang ada ide ketika di kamar mandi lagi berak sih atau lagi beol. Orang lebih kepada lagi di motor tiba-tiba pikiran sesuatu, ide dan sebagainya. Terbang Gara-gara dipuji. Wow, kan gitu katanya. Kalau dipuji cekat terbang. Puas kan lo? Puas kan lo? Nah, maksudnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayaknya ide laki-laki tuh kalau dikasih waktu luang gitu lah. Dikasih ruang dan waktu gitu. Kasih ruang dan waktu buat merenung, buat ini. Kayaknya ya itu momennya dia gitu. Terlepas dari mungkin tadi di WC sambil berak atau sambil beol gitu. Atau misalkan tadi di motor atau mungkin sebelum tidur. Pernah enggak sih kalian belum juga ngomong. Belum, Bos. Jadi orang tuh pernah sering kayak gini. Udah rebahan tuh. Udah rebahan, pengen lari. tidur. Iya, pengen lari. mencoba Mandi. Lari. Maraton. Jual buah. Kebayang tuh udah rebahan. beli kol. Ini Callback sekalian. Enggak, maksudnya orang pernah ada ya sering lah, bukan pernah. Ketika mau tidur, kepikiran sesuatu sampai benar-benar enggak bisa tidur. Langsung ini. Oke. Dengar. Kupas nanas. Enggak. Kupas Monas kalian loh. Jualan petis. Wah. Jualan orientasi seksual. Fetis. Jual Udah fetis. absurd. Diplesetin. Ya, orang sering kayak gitu tuh. Mungkin itu lebih kepada tadi sih kepikiran ketika pas ketika ada ruang dan waktu gitu. Terus kita nyoba memikirkan sesuatu bakal jadi susah tidur gitu. Iya. Jadi kalau bisa jangan sampai kayak gitu deh. Kalau misalkan tadi Berarti itu terbukti loh. sebelum secara tidur. nggak langsung jawaban pertanyaan dari Daya tadi. Emang tadi dia nanya apa sih, lupa? Ya, anak laki-laki itu anak kecil yang tumbuh Oh, dengan logika. Berarti secara nggak langsung pernyataan tadi itu udah ngejawab. Sekarang Dea-nya juga belum ngasih jawaban. Apa sebenarnya emang benar laki-laki itu anak kecil yang tumbuh dengan logika? Cuman tadi yang dibahas kayak cuma lihat kelereng apa segala yang orang macam. pernah dengar tuh sebetulnya gini, laki-laki itu anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa. Kalau nggak salah kayak gitu deh diksinya. Ya kurang lebih kan sama, intinya sama. Yang beda dong. Beda. Kalau kita baca redaksi beda. Tapi bedanya di mana? Orang memaksakan kehendak banget tuh. Sikat kepala. Enggak. Ya kayak gitu sih. Orang pernah dengarnya bahwa anak laki-laki itu adalah anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa. Biasanya kayak gitu karena ya mungkin ketika ngobrol bahas hal yang random, bukan ya ada juga sih laki-laki yang ngobrolin orang lain, ada gitu, cuman kayaknya minoritas deh. Tapi lebih banyaknya kayaknya laki-laki yang bahas ya hal-hal konyol lah. Benar nggak sih? Contohnya kayak gini. Ya, betul. Kayak gitu ya. Kayak gini Ya, contoh lah bagus, gitu bagus, lah. bagus. Daripada kita ngomongin orang ya kan. Iya Iya. betul. Ya kan. Iya, Sangka bener, perempuan gitu. Iya, ngebahas hal konyol bagus juga ya. Kayak pernah nggak sih ngebayangin kenapa alpukat itu hijau gitu? Alpukat. Alpukat Iya, hijau. kenapa Ada yang hitam, Pak. Nggak, dalamnya kenapa hijau gitu? Pernah nggak bayangin nggak sih? Bayangin gitu ya, si alpukat ini warnanya kuning gitu, terus dia benyek gitu kan? Pakai Fantasinya suka- liar Pak ini. Wow. Tapi kan random kan, sesuai dengan apa yang tadi redaksi yang Iya. dibilang kan. Wow. Wow, gak pernah kepikiran sih orang selama 26 tahun hidup di bumi. Iya sih. Kenapa pepaya enggak kuning ya? Itu. Kenapa harus hijau? Tapi enggak, Hijau, pokoknya enggak ada yang kuning. Ada pokoknya yang kuning. Hah? Ada. Serius ada. Oh iya. Yang belum matang. Bukan yang kayak jadi dijual. Semangka kali. Bukan pepaya. Dijualnya bareng sama ayam, dibicet kuning dulu. Ayam-ayam yang dijual-jual yang kecil-kecil itu. Ayam sayur. Nggak sok bayangin
Itu tuh sebenarnya penipuan gak sih ayam itu? Kita beli ayam warna-warni itu kan, pas gede tumbuh warnanya berubah. Ada gak sih? Kenapa dia nggak gedenya jadi merah gitu, ngikutin yang warna awalnya? Secara gak langsung ditipu loh kita tuh beli ayam gitu. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Terus umurnya nggak pernah panjang lagi, cuma bertahan paling lama sebulan, baru ada bulu satu tuh kan di sayap. Di sayap. Udah ada satu warna putih. Dia sampai tahu sedetail itu, Pak. Karena pernah. Orang dulu waktu kecil pernah. pernah sama dia beli ayam-ayaman tuh yang kecil. Kayak beli ayam-ayaman yang warna ungu, warna hijau, warna biru, warna ungu ya kan. Waktu itu. Cuma waktu itu emang nggak ada yang warna-warni, nggak ada yang pelangi sih. Iya. Waktu itu nggak ada yang pelangi. Soalnya Kalau sekarang kan banyak. banyak. Ada kan, bukan cuma di ayam ya, mungkin. Iya, di kue juga ada rainbow Iya, cake. rainbow cake. Benar. Emang nggak pernah beli ayam-ayaman? Belum pernah, Pak. Nggak pernah beli ayam-ayaman? Belum pernah. Hmm. Nah, Percikan? pernah sih. udah. Tapi pernah jadi sayur. Jadi ayam saya, Pak. Oh, temen orang tuh Jadi, apa tuh? jual sayur tuh. Yang kemarin tuh jual sayur. Yang beli kol itu. Iya. Iya, temen orang rambutnya gondrong, kebetulan dia gondrong, lagi ikat rambutnya tuh. Orang lewat, orang tanya, wih, seikat berapa? Orang bilang, Cibandah kata dia gitu. Dibeli? Yaudah, iya, orang beli 4 ikat lah. 4 ikat. 4 ikat. Orang gua bayar berarti 40.000 ya? Iya. 20.000. Ya gitu. Terus orang sampai rumah kan, lah ngapain lah orang beli rambut, nggak ada gunanya dah, udah orang buang. Gitu. Pertanyaan Malu orang juga. Apa ya sih benar berarti banyak pertanyaan itu tadi. Eh. Bahwasanya laki-laki itu suka membahas sesuatu hal yang konyol gitu. Iya, fakta berarti yang tadi itu fakta gitu, secara nggak langsung. Pernyataan yang jawab langsung dengan teorinya dipakai langsung. Kita habis dari sini nggak harus tes urin. Nggak kan ya? Aman lah ya. Aman lah ya. Aman. Aman. Bapak polisi kita nggak yang aneh-aneh kok. Iya. Cuman belum ada mereknya aja ya. Iya. Karena belum ada Ini sponsor. teh biasa, teh celup. Ini apa sih? Oh, ini kopi hitam. Ya. Kopi hitam ya. Oke guys, so udah kayak food vlogger. Ini cabut dulu, ini belum masuk. Oh iya, Ini jangan. produk placement. Nggak apa-apa, jangan di zoom aja Nggak nanti. boleh. Kita buang dulu. Ini juga rokok nggak boleh harusnya. Ada mereknya. Ini rokok bisa nembak dong, makmu. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ahli cukur. Personil Ahlul barber. personil kita, wih. Pengiting. Salam ke kamera. Halo. Sehat. Kursi. Ambil kursi. Ambil kursi. Ah, ini kursi. Mantap, di bawah. Kursi penting. Nggak apa-apa, aman, santai. Benar kasadaran. Atau